Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ustadz Kiai Haji Soekardi dan seluruh anggota pengurus pengajian online Asyifa, yang saya hormati pula asatid, pengampu, pemberi nasihat, mauidhah setiap pagi kepada kita semuanya yang juga saya hormati, saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian online Asyifa, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah paring keberkahan kita semuanya, baik keberkahan secara pribadi, keberkahan di keluarga kita, anak-anak keturunan kita, keberkahan di rizki yang kita peroleh, dan keberkahan ilmu serta usia yang tersisa yang kita miliki. Mudah-mudahan mampu kita nikmati dengan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah, agar Allah menambahkan kenikmatan demi kenikmatan yang lebih berkah lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus seluruh yang hadir, baik yang jauh di sana, ya, semuanya ada di alam gaib, ya, online semuanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi keakraban kita, ya, untuk tetap sinergi, silaturahim, saling mensupport satu sama lain. Tidak kalah penting santri-santri yang ada di Al-Falah, santri saya ini kelihatannya ada tadi yang baca Quran juga. Santri-santri yang mungkin saya juga kangen, beliau-beliau tidak sering kelihatan juga di Al-Falah, karena kebetulan saya tidak bisa mengajar beberapa kelas begitu, sehingga di Al-Falah hanya boleh ngajar satu, sehingga mohon maaf lahir dan batin kita belum bisa bersua. Dengan kesibukan yang ada ini, mudah-mudahan keberkahan selalu kita dapatkan semuanya, termasuk panjenengan. Tetap saya sarankan untuk tidak berhenti mencari ilmu, karena sekali lagi termasuk ilmu itulah yang akan kita bahas. Ilmu itulah hidangan dari langit yang saya maksudkan, yang itu tidak boleh kita berhenti untuk menikmati asupan itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita santai saja, jangan metenteng-metenteng, serius begitu, biasa saja, tapi jangan ngantuk. Ya, S3S, serius, ya, selesai. Ya, 3S, santai, serius, selesai. Santai saja, nanti Allah jika menambahkan kita ilmu, pasti ditambah kok. Lalu santai, serius, tapi serius, walaupun santai tapi serius, memperhatikan dengan seksama. Nanti insya Allah akan selesai kok, jam 7 selesai, jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, kenapa kok saya bilang santai saja? Karena ini sebenarnya bahasan-bahasan yang santai gitu loh, tidak seperti biasanya itu ya, ini gitu. Mana ini ya? Oh ini.
Nah, ini saya share di screen share. Mudah-mudahan panjenengan bisa lihat dan cukup jelas untuk materinya. Kemudian lah ini ada hidangan-hidangan ini kelihatannya kok enak, makanan-makanan pagi ya, sarapan ya. Enak ini. Saya beri topik sedikit mungkin beda tapi maksudnya sama, hidangan unsur bumi, hidangan unsur langit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya ini inspirasi dari kemarin hari Ahad saat saya di Jombang itu kan online saya hari Ahad itu. Ini sudah saya singgung sedikit perihal makanan yang itu sebenarnya terdapat di dalam surat Al-Baqarah 61. Nah, kita lanjut dulu, hidangan unsur bumi Bapak Ibu. Ini ayatnya yang membuat saya terinspirasi untuk mengembangkan dengan beberapa literatur yang saya coba untuk membukanya. Nanti kalau mungkin ada pemahaman yang berbeda dengan yang panjenengan pernah dapatkan, mungkin bisa kita dialog, ngobrol-ngobrol perkara ini. Surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 61, dan ini banyak yang sudah hafal mungkin panjenengan karena sering. Hanya mungkin urut-urutannya saja mungkin yang terlupakan, tapi ini sudah sering kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qultum ya Musa lan نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Boleh dong Pak Qadar, bisa diterjemahkan, monggo. Iya Pak Ustaz. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih Pak Qadar. Dari uraian ini Bapak Ibu, dari uraian ini ada separuh ayat yang telah memberikan ilmu kepada kita. Jadi wa'id kultum, dan ketika kalian berkata, itu siapa yang berkata itu adalah Bani Israel, umatnya Nabi Musa pada saat itu. Wahai Musa, saya
sabar. Maksudnya saya bosen ala ta'amin wahid. Makanan kok gini terus. Lah makanan saat itu yaitu makanan yang Allah berikan namanya manna dan salwa itu loh Pak, Bu. Jadi saya panjenengan mungkin ndak jenisnya mungkin secara jelas ndak pernah lihat, tetapi orang-orang Arab itu menjelaskan tentang apa sih manna dan salwa. Lah manna dan salwa itu di Quran itu disebutkan sebanyak 3 kali. Surat Al-A'raf ada, Al-Baqarah ada juga, dan surat Toha. Jadi kata manna dan salwa itu disebut oleh Al-Quran 3 kali. Ya, perihal Bani Israel itu. Nah, manna dan salwa sekali lagi itu makanan yang berbenda, berwujud, ya, berwujud yang diturunkan oleh Allah ke bumi, yang insya Allah sampai sekarang ada. Sebagaimana begini Bapak Ibu, Allah itu menunjukkan makanan-makanan surga yang ada di bumi. Panjenengan masih ingat bahwa pisang itu makanan surga kan? Surat Waqiah itu watalhim mandud, dan makanan apa pisang yang bertandan-tandan ya toh, yang tandannya itu ya enggak kayak satu kayak pisang agung. Mana ini Probolinggo itu apa Lumajang itu pisang agung, bukan itu. Atau pisang apa ya rojo gitu yang enggak, pisangnya itu bertandan-tandan. Kalau mungkin panjenengan itu tandan mungkin pernah lihat pisang yang 20 tandan sampai 30 tandan itu ada. 30 arif itu loh. Panjenengan mungkin melihat 5, 6 itu sudah. Wah kok banyak ya. Sampai 12 arif lah. Pisang kepok itu bisa sampai 12 sisir gitu ya. Tapi ada pisang itu sampai memanjang sampai 30 sisir. Panjenengan bisa browsing di daerah-daerah yang pengagum pisang itu inovasi untuk membuat pisang itu tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5, 10 tandan, tapi sampai 30 tandan itu ada. Masya Allah. Dan itu makanan surgawi yang ada di dunia. Kelima, itu makanan surga yang diturunkan di dunia. Nah, ada lagi makanan-makanan ya seperti ini, seperti kurma, itu juga. Seperti tin juga, buah tin itu buah surga itu. Buah surga yang diturunkan. Lah, ada makanan-makanan surgawi yang saat itu namanya manna dan salwa. Jadi orang bilang, orang Arab itu dalam literatur orang bilang salwa itu ya kayak makan kayak burung puyuh gitu. Burung puyuh yang gemuk-gemuk, enggak kecil-kecil gitu. Burung puyuh Indonesia kan kecil-kecil. Nah, terus ada salwa. Salwa itu sejenis gandum tapi manis rasanya. Lah itu banyak pohon-pohon tumbuh itu. Di situ tumbuh sendiri dan itu banyak loh Bapak Ibu. Banyak, tidak kok 2-3 pohon gitu enggak. Tapi banyak pohon yang itu ditumbuhkan oleh Allah di Bukit Sinai yang gersang, yang tanpa tumbuh-tumbuhan, air pun sulit. Nah, Allah turunkan itu. Lalu orang Bani Israel bilang, loh kalau makanannya sak macam gini ya bosen Musa. Seandainya ngapunten, kita kan sering memperbicarakan Bani Israel. Memang Bani Israel itu ya gitu nyerael. Kata-kata nyerael itu kan Allah kira dablek takoan berarti dan sebagainya itu disebutkan gitu. Seandainya ngapunten panjenengan berada di masa itu Nabi Musa. Berada di masa Nabi Musa yang diberi makanan hanya 2 macam itu manna salwa. Saya yakin kita panjenengan semuanya mesti bilang juga bosan. Saya yakin kalau hidup pada masa Nabi Musa di tempat yang gersang, ini kan kepengen seger-seger gitu toh. Iya toh, kepengen minuman yang segar, kepengen harum-harum bawang gitu, mesti itu sudah. Sudah apalagi orang Indonesia. Ya. Diberi makan satu umpamanya petel, bendino petel ya morus. Enggak betah, pasti bilang bosen aku. Wong dingetik ae wis gak gelem kok.
Padahal itu enak, rawon kok diinget. Oh, anak saya bilang, oh diingeti tambah enak. Jadi ibu-ibu. Iku malah dinepne suwengi sik kaki mak. Iku meneh iku malah enak. Jadi coba seminggu. Ayo rawon terus. Masya Allah enak. Oh. Rendang, wes makanan yang terenak nomor 1 itu di Indonesia itu. Rendang itu. Sampai dunia itu nomor 5 loh. Dunia itu nomor 5. Ayo. Panjenengan makan. Bosen. Masya Allah enak. Bosen. Nah, orang-orang Bani Israel juga dulu ya begitu, bosen. Musa bosen. Masa kita ini nggak ada sayur-sayuran, bakliha, wakisaiha, nggak ada timun-timunnya itu. Ya, wafumiha bawang-bawangnya, wa adasya kacang adas, apa itu basolia dan seterusnya itu. Masuk kan sih seger-seger ngono Musa. Kami bosen loh. Lalu Nabi Musa begini bilangnya. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi khair. Wahai kaumku, mengapa kamu minta ya atau menukar makanan-makanan terbaik itu dengan makanan-makanan terburuk? Makanan-makanan terbaik dengan makanan-makanan terburuk berarti makanan unsur surga atau unsur langit atau unsur dari hadiah dari Allah itu jauh lebih baik dari makanan-makanan yang bersumber dari tanah atau dari bumi. Tetapi rata-rata manusia itu begitu. Ini bahasannya masalah Bani Israel. Tapi bisa jadi ini kita yang kena. Jadi Allah itu mengajak kita berbincang-bincang ngelok-ngelok nih Bani Israel gitu itu. Aslinya itu kita itu tidak boleh tidak ngaku. Bahwa kita itu masuk di dalam bahasan itu. Kita tidak bahas orang, tapi sebenarnya untuk diri kita. Itu maksudnya. Wong Al-Quran ini turun dari Malaikat Jibril ke Rasulullah untuk kita. Berarti kan nasihat untuk kita. Yang menghadapi Quran itu kan kita, bukan orang Bani Israel. Di sini, Allah punya unsur-unsur makanan dari langit. Allah juga punya unsur-unsur makanan dari bumi. Pertanyaannya, mana yang akan kita pilih? Dari unsur langit apa dari unsur bumi? Wes, nanti saya jelaskan yang mana saja unsur langit, yang mana saja unsur bumi di penjelasan terakhir. Tetaplah di tempat Bapak Ibu, jangan ngantuk, jangan pindah, jangan pergi. Dekati HP-nya, dekati laptopnya, dan jangan kemana-mana. Tetap kembali ke laptop lagi. Lanjut, makanan bumi, protein tinggi Bapak Ibu, ayo. Kita lihat protein yang tinggi, telur ya toh. Panjenengan tahu telur dari mana? Itu proteinnya tinggi, itu nomor 1 tak lihat di browsing-browsing itu. Telur itu nomor 1. Tapi telur itu dari mana? Allahu Akbar. Lalu ini ada susu. Protein yang nomor 2 tinggi, susu Bapak Ibu. Dari mana? Panjenengan sudah tahu, apalagi ahli kesehatan Bapak Ibu dokter. Dari mana unsur apa ini susu itu? Ya saripati, daging, darah dan sebagainya. Ya, yang andaikan itu dibiarkan itu lama nggak diapa-apakan ya warnanya akan menjadi warna-warna darah. Ini susu. Ya makanannya. Berikutnya mungkin madu. Madu pun demikian. Wah, ini hampir tidak ada di rumah itu nggak ada madu itu. Panjenengan semua pasti menyimpannya. Madu yang baik yang kelas maupun yang biasa, baik yang warna apa itu warna hitam atau warna yang lain, macam-macam. Dan ketahuilah, tetap unsur ini disebut oleh Al-Quran bahwa madu itu manfaatnya banyak. Tetapi itu adalah minuman disediakan Allah di bumi, Dan ngapunten, walaupun nanti itu ada makanan, ada minuman yang itu dari unsur langit yang juga disebut namanya madu, kan arak ya, saripat apa perasan dari buah arak ya, atau khamr disebut dalam Al-Quran ya, khamr yang ladatin li syaribin, yang diminum itu tidak memabukkan, madu yang enak ya, susu ya, semua itu makanan-makanan surga. Tetapi ketahuilah yang ada di dunia ini Bapak Ibu,
Itu unsur-unsurnya tetap saja dari unsur bumi yang ditransformasi atau rubah oleh Allah melalui proses-proses yang akhirnya jadilah madu, jadilah susu, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, awal sebenarnya ada di akhir, tak sambungkan mumpung masih ingat. Bapak Ibu tidak akan pernah menikmati madu surga, susu surga, khamar surga, air yang jernih bersih, jika tidak menyambungkan dengan unsur-unsur langit saat ketika kita di dunia. Unsur-unsur makanan dari langit. Kalau tidak kita sambungkan di sana Bapak Ibu, maka kita tidak akan bisa menikmatinya. Menikmati apa? Makanan-makanan surgawi yang sebenarnya sumbernya dari langit. Kita lanjutkan dulu. Mudah-mudahan tambah gak jelas. Ini Bapak Ibu. Ini yang diminta orang Bani Israel itu. Mestinya ada bawang-bawangnya. Nah, kita ini lengkap, tidak hanya bawang Bapak Ibu. Ya ada brokoli, ada namanya kubis. Ini semua ngapunten. Ini kalau masih di dalam tanaman. Ia bisa tumbuh subur kalau ada pupuknya, dan pupuk itu berasal dari kotoran-kotoran binatang. Semakin bagus fermentasi pupuk ya binatang itu, maka akan semakin menumbuhkan dan menyegarkan tanaman itu. Pertanyaannya nanti akan kejawab. Jika iman kita itu kita pupuk dengan makanan-makanan langit, maka pun tumbuhnya iman rohani kita akan menyegarkan badan kita dan tidak akan pernah lelah dalam perjuangan, tidak akan pernah putus asa dalam bekerja, tidak akan pernah putus asa dalam berharap rahmat Allah. Itu nanti makanan yang akan kita tunjukkan. Baik, ini ada bayam, wah segar. Isu-isu ini lalapan, kulupan enak, temenan enak. Dicampur makanan-makanan yang hangat, tempe, tahu hangat, wah wes enak itu. Terus lali, sampai lali ke bismillah barang. Makanan jangkrik itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika makanan dunia itu dihidangkan, peminatnya banyak Bapak Ibu. Peminatnya banyak. Ini kayak gini nih, royoan Bapak Ibu. Jadi kalau mamanya ada apa-apa terus ada konsumsinya, itu semangatnya luar biasa. Ayo kerja bakti. Itu mau lihat dulu itu kerja bakti muncul di jendelanya atau pintunya itu. Kalau jajannya itu tidak datang di perempatan atau disiapkan itu, mundur lagi, masuk lagi ke rumah, masih ke rumah jajannya. Ketika jajan makanan itu sudah diberitahukan, ada teh, ada kopi, silakan pilih, ada es teh, ada dan sebagainya, dan makanan-makanan kecil itu disiapkan. Itu pasti yang kerja bakti banyak itu. Apalagi kalau sholat itu habis subuh hari Minggu ya. Ayo sholat subuh berjamaah, ada sarapan paginya. Wis pasti teko itu. Padahal Allah itu sudah nyiapkan qobliyah subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. Dia tetap gak teko. Masih tetap tidak datang. Tetapi kalau unsurnya itu dari bumi Bapak Ibu. Makanan jelas itu ana rawone, apa soto, apa gulai, apa kikil isu-isu gitu. Habis sholat subuh, masjid itu nyiapin kikil 100 porsi. Wih, kok anak 150 sing teko kauman-kauman. Lalu Allah mengatakan begini, kalau engkau qobliyah subuh itu Allah berikan langit dan bumi itu pek-pekan hadiah itu. Gak patek ngoh. Enggak begitu tertarik gitu loh. Uang itu janji Allah itu enggak pernah meleset loh. Enggak pernah meleset. Ayo panjenengan tingali sakniki tengah falah. Lek dinten Minggu ngeten niki injing wau mantun ngaji, itu ya ono soto, ono rawon digelar Bapak Ibu. Digelar itu. Banyak yang hadir, banyak ya alhamdulillah ya. Wis gak apa-apa ya sarapan pagi di situ ya ini dunia hasanah wa fil akhirati hasanah dalile iku jarine. Ya dunia akhirat itu dua-duanya oke lah wis monggo silakan. Tapi yang aneh itu apabila hidangan yang dari langit itu diabaikan. Yang dijanjikan Allah itu loh, hidangan dari langit itu semuanya itu disiapkan oleh Allah.
untuk bekal jangka panjang nanti. Tetapi kebanyakan manusia lupa. Ingin yang seperti Bani Israel tadi, ada kacang-kacangnya yang nampak langsung bisa dinikmati. Maunya instan langsung dapat. Seandainya Allah berikan instan langsung dapat, Bapak Ibu wis gak kuat gawone panjenengan. Lah iya to wong maca Al-Qur'an itu 10 huruf tadi pagi. 10 huruf tadi pagi panjenengan setiap hurufnya itu 10 apa ini namanya? 10 pahala. Lah tadi pagi membacanya berapa huruf itu panjenengan harus bingung ngitungnya. Iku lek dikekno saiki Bapak Ibu. Langsung begitu. Kemelekeren jenengan gawone iki lho. Ya Allah sudahlah saya titipkan nanti untuk saya saja, untuk berikan saja nanti di akhirat. Gitu. Gitu. Jadi gak kuat gowo karena panjenengan disiapi tempat selalu seluas langit dan bumi. Karena itu pahala apapun yang dari unsur langit tadi, amal-amal itu panjenengan bisa menempatkan di mana beda, di mana gitu. Lah Allah janjikan surga yang luasnya arduha ke ardis samai wal ard, atau arduha samawatu wal ardu. Arduha ka ardis samai wal ard ada di surat Al-Hadid. Arduha samawatu wal ardu ada di surat Ali Imran 133. Jadi seluas langit dan bumi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, andaikan panjenengan ada undangan pagi ini seluruh kajian Asyifa ini ya di tempat tertentu. Ayo Asyifa monggo kumpul-kumpul ngaji bareng. Tidak lupa panjenengan nanti akan disiapkan menu pagi sambil jalan-jalan sehat. Ada di mana gitu areanya ya. Terus ada makanannya. Ngono insyaallah teko kabeh insyaallah. Terus yo ngaji bareng ngono. Insyaallah teko kabeh. Tapi lek garingan ngono ku yo sik kok sik aku gak iso metu kata lain. Gitu itu wis umum. Ada ya kak gitu Ustaz. Alah kok ngaji wis wis gala kak gitu. Alah pret paling sedina rong dina tok. Ngono meneh-meneh ya wis salah samane. Bapak Ibu, sekarang makanan terbaik ya. Hidangan unsur langit. Jadi makanan terbaik kita, yang menu yang kita punya, yang hidangan dari langit itu begini. Ini kita mengejar waktu agar cukup. Bapak Ibu, yang pernah turun ke bumi, hidangan dari langit. Yang tadi sudah saya sebutkan, manna dan salwa itu. Ini dituturkan Allah. Dan mereka tidak perlu bekerja mencari-cari. Untuk mencari ini, mencari itu tidak perlu. Allah sudah sediakan, Allah sudah siapkan makanan itu tanpa harus bekerja jauh-jauh. Namanya burung salwa itu sejenis burung puyuh ya. Ada itu tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Sampai mungkin sekarang ini sama saya masih ada burung itu. Konon masih ada. Dan memang dagingnya berbeda, enak. Tapi yang kedua, pernah nggak kita mendengar bahwa Ibunda Maryam itu pernah diberi oleh Allah makanan langsung tanpa bekerja, iya toh? Ya, boleh dong surat Ali Imran 37 itu. Ya, surat Ali Imran 37 itu disebutkan di sana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Ali Imran ayat 37. Huwa min 'indillahi innallaha ya. Jadi itu satu-satunya di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa أنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا
كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير hisab. Sudah ketemu Pak Qadar? Ya, Pak. Silakan. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, yakni kamar khusus ibadah, dia dapati makanan yang di sisinya. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Dia, yakni Maryam, berkata, menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Ya, Bapak Ibu, masih ingat serasa peristiwa itu baru saja terjadi. Padahal peristiwa itu lalu, dulu, sebelum Masehi, sebelum 2023. Ya, jauh Ibunda Maryam, ya, ibundanya Nabiullah Isa Al-Masih, itu setiap kali Nabi Zakaria, pengasuhnya, kakeknya itu, ketika ngirim makanan menuju mihrab Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, begitu membuka pintu, ketuk pintu, salam, membuka pintu, selalu ada makanan di sisinya Ibunda Maryam. Loh, dari mana wahai Maryam? Makanan yang ada di sisimu itu. Lalu Ibunda Maryam bilang, lah ini dari Allah. Setiap ke situ loh, ada makanan lagi. Dan ngapunten, Maryam enggak pakai cuci-cuci piring loh ya. Makanan itu datang, sisanya setelah itu piring itu atau tempat makanan itu hilang. Berganti lagi makanan lagi, ya esoknya hari, hilang lagi, tanpa dia keluar dari mihrab itu untuk mencuci piringnya, sendoknya, tanpa. Dan itu makanan spesial untuk seorang wanita yang dipilih oleh Allah. Seandainya ada nabi wanita, seandainya ada nabi dari golongan ibu-ibu atau wanita, maka Maryam lah yang akan jadi nabi. Tapi tidak ada nabi dari golongan wanita. Saking luar biasanya Ibunda Maryam. Karena Allah menyatakan, sudah mematenkan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rijalan nuhi ilaihim. Tidak aku utus seorang rasul pun kecuali seorang laki-laki, sehingga tidak ada rasul nabi perempuan, tidak ada. Nah, setiap kali itu Ibunda Maryam dilihat oleh kakeknya Nabi Zakaria, selalu ada rangsuman makanan yang sudah ada di situ. Setiap hari, setiap hari, setiap hari Bapak Ibu. Dan itu dari mana makanannya? Dari Allah, dari surga yang diturunkan oleh Allah ke bumi. Loh, makanannya apa? Tidak diceritakan makanan-makanannya, tapi yang jelas makanan khas-khas mereka. Ya, sarit. Sarit itu semacam apa ya? Kalau kita itu ya energen, tapi yang gurih, yang ada apa ini, kacang polongnya yang ada semacam itu ya, kayak kuah begitu. Nah, terus ada roti, ya makanan mereka begitu. Roti al-khubz, roti itu dikenal di antara mereka, dan mereka biasa memanggang roti itu di panggangan yang khusus tanpa minyak, dan karena itu mereka terjauh dari bahan-bahan yang membahayakan tubuhnya, karena mereka orang yang ada di daerah-daerah pegunungan yang panas. Yang ketiga, makanan langit yang pernah turun yaitu diturunkan kepada Bani Israel umat Nabi Isa, yaitu hidangan dari langit. Masih segar ingatan kita bahwa Allah pernah menurunkan ya 2023 tahun yang lalu, ya saat Nabi Isa itu
hidup bersama Bani Israel umatnya. Lalu Bani Israel meminta, wahai Isa, jika engkau seorang Rasul, pastilah engkau bisa menurunkan hidangan dari langit. Dan itu mukhal. Mukhal itu apa? Mustahil. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada hidangan kok turun dari langit berkelibar gitu. Tidak mungkin. Dan itu disaksikan loh. Disaksikan. Nah, permintaan Bani Israel kenapa kok aneh begitu? Agar Nabi Isa tidak mampu untuk melakukannya. Dan agar Nabi Isa malu. Ngaku-ngaku jadi Rasul tapi tidak punya bukti kerasulannya, mukjizat. Loh, akhirnya dikisahkan surat 5 Al-Maidah itu. Ayat 114, 114 dan ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu 114 surat Al-Maidah, ya Allah, keliru. Surat Al-Maidah surat nomor 5 ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nas. 114. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. 115. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. Nggih, Pak? Nggih. Isa putra Maryam berdoa, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit, yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Maka Allah berfirman, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah turun hidangan itu, maka sungguh aku akan mengadabnya dengan adab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita pahami sekedap, kita pahami sebentar nih. Ketika Nabi Isa meminta kepada Allah atas permintaan Bani Israel agar mereka itu beriman, lalu Nabi Isa memohon kepada Allah, karena yakinlah bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lalu Nabi Isa memohon kepada Allah dengan janji Bani Israel akan beriman kepada Allah, kepada Nabi Musa, jika mukjizat yang berupa hidangan dari langit itu turun. Hidangan dari langit itu turun, mereka berjanji untuk beriman. Wahai kaumku, jika itu Allah berikan kepadamu, akankah kalian beriman? Kami beriman, kami berjanji. Lalu Nabi Isa berdoa, anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan hidangan dari langit. Wah, aneh kan? Turunkan hidangan dari langit. Aneh.
Tetapi bagi Nabi Isa, bagi Allah mudah. Bagi Nabi Isa yakin Allah menurunkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan hidangan itu diturunkan. Kalau panjenengan membayangkan hidangan, itu berarti kan lengkap. Apakah hidangan itu datang satu persatu? Ikan, nasi, apa, roti? Tidak, bersama-sama hidangan dari langit itu. Dan bayangkan sebuah hidangan yang sudah siap saji dan sudah ada tataan, sudah ada mejanya, sudah ada yang siap saji. Nah, setelah hidangan itu turun, Nabi Musa juga menyaksikan dan Bani Israel umatnya pun juga menyaksikan. Mereka makan bersama-sama. Tetapi Nabi Isa diberitahu oleh Allah, wahai Isa, sampaikan kepada umat, wahai umatku, wahai sahabat-sahabatku, setelah hidangan itu turun, lalu jika kalian tidak atau tetap kafir, tidak beriman, maka Allah akan mengazabmu dengan azab yang belum pernah diturunkan sebelum dan sesudah kalian. Iya, kami beriman, kami beriman. Setelah makan selesai, Bapak Ibu, makan selesai, lalu mereka masih mengatakan begini, wahai Isa, coba sih kamu hidupkan ikan yang tinggal tulang-tulangnya itu, sudah dagingnya dihabiskan. Ikan yang sudah hilang tulangnya itu coba hidupkan kalau kamu, loh coba. Kalimat ini kan menandakan mereka itu sebenarnya tidak yakin atau tidak menginginkan keimanan. Lalu dihidupkan atas izin Allah. Ikan yang tadinya itu tinggal tulang. Itu hidup. Dan pergi ke sebuah sungai. Sebagaimana pernah terjadi juga pada masa Nabi Musa. Ketika Nabi Musa mencari Nabi Khidir, lalu bekalnya Nabi Musa, yang di situ ada makanannya, termasuk ada ikan yang sudah digoreng, bahasanya sudah matang. Itu ikan itu lepas, wong sudah matang kok ya lepas ke laut. Terjadi juga pada masa Nabi Musa saat itu. Lalu Bani Israel yang pada masa Nabi Isa ini, tetap saja mereka tidak beriman, walaupun sudah mukjizat itu diturunkan. Hidangan dari langit yang itu tidak akan pernah dan mungkin tidak pernah lagi ada seperti itu di dunia ini. Mereka tetap tidak iman dan mereka dikutuk oleh Allah, ya, dihabiskan oleh Allah. Mereka menjadi kera dan babi yang akhirnya dihanguskan oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah mereka-mereka yang kafir. Ini makanan yang pernah turun di bumi itu pernah diceritakan dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Lalu apa yang berikutnya kita? Ini sekedar pengetahuan saja. Bahwa ini makanan yang disebut orang sana manna. Sejenis gandum, sejenis makanan yang itu tumbuh di pepohonan begitu. Dan mungkin saja, ngapunten ini saya cari-cari apa sih manna itu. Saya carikan, ternyata ada begini ini. Dan ini manis. Makanan yang enak. Dan mereka bilang inilah manna itu. Jadi sejenis makanan yang apa ya, kayak gula-gula gitu ya. Dan manis itu seperti madu, Pak Ustaz. Ya, seperti itulah, manis seperti madu ya. Seperti itulah informasi yang kita dapatkan. Dan manna itu bagaimana modelnya? Saya dapati seperti ini manna itu. Jadi gambar-gambar ini yang mungkin ya. Atau kita mungkin bisa cari ya di mana-mana itu ada ya. Atau mungkin bisa ditanam ya. Ngapunten, berarti manna itu ada di dunia ini dan masih tertinggal di dunia ini, tidak dicabut oleh Allah jika memang ini benar. Yang kedua, salwa. Ya ini walaupun jadi topiknya sinetron ya, tapi gak bakal sinetron loh aku loh ya. Manna salwa itu kan ono judul sinetron, tahu krungu aku suwi. Tapi gak tahu delok apa manna salwa itu. Tak anggap ya itu. Nah, mereka bilang salwa itu ya ini sejenis burung puyuh. Ternyata burung puyuh itu Bapak Ibu di dunia ini bermacam-macam. Kalau kita punya itu kan puyuh-puyuh kecil itu ya, rentek-rentek itu ya. Yang kalau malam itu di hutan itu kuluk 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 gitu bunyinya ya.
Nah, ternyata burung puyuh ini macam-macam. Ayo kita lihat. Nah, tuh burung puyuh. Macamnya burung puyuh itu bisa dilihat di sana. Nah, saya sendiri ada burung puyuh yang kita punya itu. Ya, ada burung puyuh namanya puyuh mahkota sebelah atas kanan. Puyuh mahkota itu ya. Nah, lalu ada lagi burung puyuh tegalan yang sering nyelinap-nyelinap di apa ini pohon-pohon di rumput-rumput itu. Ada burung puyuh kuning, burung puyuh hitam, burung puyuh batu, ya. Terus burung puyuh Japan, burung puyuh gonggong, burung puyuh pohon. Tapi yang jelas sejenis ini, wallah alam yang mana yang saat itu diturunkan. Pun juga telurnya seperti itu rata-rata tidak berbeda ya burung puyuh itu. Dan memang eh, tiga telur apa berapa telur itu diwakili oleh telur burung puyuh saking kadar proteinnya tinggi. Sehingga kalau anak-anak itu bagus untuk apa ini diberi lauk burung puyuh, lauk telurnya burung puyuh. Dan ini kita punya rekam cerita yang di Quran bahwa burung ini adalah dianggap burung yang diturunkan Allah dari langit. Wallahu a'lamu bishawab. Hanya Allah yang tahu pastinya. Tapi yang jelas burung ini masih ada di bumi. Lanjut. Makanan rohani yang abadi Bapak Ibu. Yang akhirnya kita yang unsurnya dari rohani dan jasmani. Dua-duanya punya asupan Bapak Ibu. Yang satu asupan dari bumi yaitu fisik badan kita. Yang satu asupan dari langit yaitu untuk rohani kita. Ternyata rohani dan jasmani itu masing-masing punya hak untuk diberi asupan makanan. Lalu makanan jasmani kita adalah dari unsur-unsur tanah. Kalau kepingin gemuk badannya, maka makanannya dari unsur tanah yang banyak. Jadi kalau pagi itu mungkin ya apa itu soto atau pecel. Siangnya nanti ada lagi beda, yang kering-keringan mungkin apa gitu makanannya. Ya, sore nanti beda lagi. Malam itu masih nyemil, itu makan terus itu akan gemuk. Makan. Jadi kalau bisa ya 4 sehat 5 sempurna ya katanya gitu. 4 sehat 5 sempurna. Jadi ada minumnya, ada madunya, ada susunya. Wah, cepat gemuk itu, benar, cepat gemuk. Tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gemuknya badan akan hancur dan binasa. Akan habis. Dihabisi oleh tanah yang memang dari unsurnya badan ini diciptakan. Tetapi ada makanan rohani yang abadi. Yang itu nilai-nilainya, unsur-unsurnya langitan. Dari unsur ilahiyah. Dari unsur langit. Yang akan kembali ke sana nanti. Roh semuanya. Kembali ke langit. Kembali ke tempatnya. Sesuai dengan alamnya. Dan itu dia juga punya hak untuk diasupi. Yang itu bersumber dari Al-Quran yang diturunkan Allah asupan itu. Yaitu Al-Quran. SOP perjalanan hidup. Semuanya di Al-Quran itu petunjuk. Tapi dibaca saja sudah dapat pahala. Tapi jangan berhenti hanya membaca. Alhamdulillah setiap pagi kita ini ada kajian-kajian tafsir, fikih, dan sebagainya. Nah, sumber Al-Quran inilah yang memberikan kita telaahan. Membaca sedikit aja sudah ayam nanti. Disalah-salah nih, tetap seneng. Ya, wis salah, disalah-salah nih, tetap ngaji. Meneh ya gelem meneh dikongkon kasukan. Ya karena apa? Biasanya uang itu lek embo-embo makanan dunia, embo meneh kasukan. Masa dikrasa luwe. Tak embo meneh Oh, ono es, embo es. Oh, ono dawet, embo dawet. Oh, ono iku apa iki jenenge es krim. Joko es krim. Oh, tambah meneh. Kok ono kekel gurung tak icipi. Kekel mlebu meneh. Seperti itulah seandainya rohani kita itu lapar. Disalahno ngaji meneh teko ngaji meneh. Disalahno meneh salah meneh teko ngaji meneh. Itu karena masih merasa lapar. Lah, jika itu ada unsur ketidakputusasaan, kita tidak pernah putus asa.
berarti rohaninya sedang kelaparan dan asupan Al-Quran sedang dinikmati. Jadi nggak ada. Terus, alah aku putus. Wah, disalahin terus. Salah, disalah-salah. Lalu putus asa. Wis mau aku gak muncul. Aku pura-pura gak tak ceklek ae wis aku jika diceluk budui. Ya iya. Wis ngono. Betul. Kenapa disalahnya terus lah? Orang yang tidak pernah putus asa dalam menikmatinya, maka sesungguhnya orang yang demikian itu lagi lapar atau lagi senang diasupi oleh rohaninya, oleh menu-menu langit. Sholat yang diterima Rasulullah, bukankah masih ingat bahwa sholat kita ini diambil oleh Rasulullah itu ke langit? Nggih napa nggih? Ngambilnya ke langit. Berarti ada unsur menu yang dibawa Rasulullah untuk ke bumi, untuk asupan umatnya agar kenyang, agar gemuk rohaninya, dibawalah oleh Rasulullah dari langit dan diambil sendiri Bapak Ibu. Ngejak pengawalnya Jibril, tidak ada yang lain karena hanya Allah, karena hanya Rasulullah yang bisa menembus perjalanan jauh itu, dan sekali lagi jauh. Mengambilnya sholat itu jauh Bapak Ibu. Dan disitulah kenikmatan kita ketika sujud, ya, di keheningan malam, ya, di 5 waktu dan seterusnya. Terus zakat itu juga pembersih rohani kita. Itu juga makanan dari unsur langit. Zakat, baik zakat mal, zakat fitrah, atau apa saja yang itu bersumber dari rezeki, maka dizakatkan. Zakat pertanian, perdagangan, zakat pertambahan, macam-macam untuk membersih harta dan juga untuk membersih jiwa, yaitu zakat fitrah. Lalu ada puasa, menempatkan seorang pada tingkat tertinggi, yaitu takwa. Bukankah masih ingat 183 surat Al-Baqarah? La'allakum tattaqun. Ya itu berarti kalau sudah takwa, badan itu sehat, gemuk. Ya, rohani itu maksud saya. Nah, bukankah haji pun juga dikembalikan kita menjadi suci lagi? Seperti bayi yang baru lahir, umroh, dan lain sebagainya. Semuanya itu unsur-unsur langit yang kita disuruh untuk memilih. Mau milih unsur bumi untuk gemukkan badan, apa unsur langit untuk menggemukkan rohani yang abadi itu? Itu diserahkan kepada kita untuk memilihnya. Lalu bagaimana kita upaya untuk menuju sana? Carilah ilmu untuk menguasai diri, mengetahui rohani itu butuh ini, butuh itu, asupan dan lain sebagainya. Penting untuk kita perhatikan. Sekali lagi, ada unsur bumi untuk badan kita, ada unsur langit untuk rohani kita. Terserah sekarang mau pilih yang mana. Apa masih gandoli unsur bumi atau memperjuangkan untuk mendapatkan unsur asupan langit? Wallahu a'lam. Rasulullah pesan kepada Ali bin Abi Thalib, "Hai Ali, barang siapa yang memakan makanan yang dan minuman yang halal, maka agamanya akan bersih, hatinya akan lunak, lembut, dan doanya tidak terhalang." Sekali lagi Rasulullah pesan kepada Ali perihal makanan. Lalu yang kedua, "Hai Ali, barang siapa yang memakan syubhat, maka dia menjadi peragu terhadap keyakinan agamanya. Tidak kuat, ya, dan hatinya akan menjadi gelap dari petunjuk Allah. Makanan yang syubhat saja menghalangi. Apalagi makanan yang haram. Hai Ali, barang siapa yang memakan makanan haram, maka hatinya akan mati. Agama dan keyakinannya juga semakin melemah. Allah menghalangi doanya dan malas beribadah. Ciri-cirinya demikian. Jika kita ada malas ibadah, mungkin ada kesalahan-kesalahan. Semangat kita untuk ibadah, berarti hari ini, asupan hari ini adalah makanan-makanan halal. Jika ada malas ibadah, maka harus kita koreksi. Mengapa ya saya itu malas ini, itu, dan sebagainya untuk ibadah itu ya. Oh, biasa sih, iman itu ya zidu yang kuslu. Jangan begitu. Ayo distabilkan iman kita. Jangan bilang, biasa sih iman kan naik turun. Loh, jangan pas turun Allah memanggil kita. Jangan.
Lah kalau bisa naik terus, naik terus, naik terus. Ya, harus berupaya. Hai Ali, jika Allah sudah murka kepada seseorang, maka Allah memberi rizki yang haram. Dan jika kemurkaan Allah kian bertambah, maka Allah mengutus setan untuk membantu mengurusi kekayaannya, membantu menimbun hartanya, disibukkan urusan duniawi daripada urusan ukhrawi. Segala urusan duniawi dipermudah. Justru urusan dunia itu dipermudah oleh Allah. Pada akhirnya setan membohonginya dengan bisikan tipu daya. Tidak mengapa kamu lakukan itu semua karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penting bagi kita untuk menelaahnya. Wallahu a'lamu bishawab. Itu yang bisa kita sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya kembalikan Pak Hedi. Silakan Pak Hedi.